Saya dengar perkara pelaporan atas perusahaan pertambangan yang mana bergulir di Polda ini sudah menyisir ke pengadilan. Nah, sampai saat ini Anda sebagai pelapor, apa Anda sebagai saksi? Kalau saya adalah sebagai saksi dari kuasa ahli waris Muhammad M. Saleh. Nah, intinya apa sebenarnya dalam perkara itu, Bang? Kalau sejauh Anda ketahui sendiri. Pada intinya dari pihak ahli waris itu merasa dirugikan. Ya, yang diduga juga pencaplokan di atas lahan ahli waris yang menggunakan legal standing mereka itu palsu, diduga palsu ya, atas nama Haji Asnan. Oh, berarti dugaan sementara menggunakan dokumen surat palsu. Surat palsu ya. Yang mana surat itu diperuntukkan untuk apa? Diperuntukkan untuk mengakui lahan ahli waris Muhammad M. Saleh. Terus yang melaporkan itu ahli waris atau pihak lain sehingga berujung ke Polda? Yang melaporkan itu adalah dari pihak perusahaan PT FPTI yang mana pada waktu itu dengan pihak ahli waris ini sudah dapat dikatakan ada kesepakatan secara lisan ya, tidak secara tertulis. Dengan patahnya nanti di persidangan pihak FPTI akan membeli begitu dengan ahli waris. Oh, FLT itu melaporkan siapa? FPTI ini melaporkan di situ yaitu Haji Asnan CS. Oh, Haji Asnan CS, bukan perusahaan ya? Sepengetahuan saya atas nama Haji Asnan CS. Atas nama Haji Asnan CS. Oh, berarti terus yang perusahaan yang mengakui dia punya lahan di situ bagaimana ya? Sedangkan PT SMG ya, Moses Sedika Jaya, mereka yang katanya beli dengan Haji Asnan. Ya, dengan menggunakan legalitas tadi, yaitu yang dikeluarkan Desa Kubu yang ditetangani suratnya mantan kabit nonaktif di dalam lapas kelas 2 Panglandun. Waktu itu apakah polisi lapas mengetahui dengan ada penandatanganan itu bahwa di dalam surat pernyataan itu? Gimana Pak? Di dalam surat penandatanganan itu apakah waktu itu petugas lapas mengetahui bahwa ada tanda tangan itu? Menurut saya berdasarkan keterangan Pak Jarmani, hanya dengan saya aja bahwa ada yang datang ke situ minta tanda tangani surat Haji Asnan gitu. Oh, boleh tahu siapa yang datang waktu itu? Nah, saya nggak sempat nanya pada waktu itu. Yang jelasnya ada pernyataan dari Pak Jarmani, termasuk juga dari Kepala Desa Saprudin yang masih aktif, bahwa penentangannya itu di luar masa jabatan Pak Jarmani. Jadi sudah nonaktif. Nonaktif. Beliau di penjara karena ada dugaan kasus lain. Yeah. Tapi mereka menandatangani itu di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Betul. Tapi yang mengajukan untuk permohonan penandatanganan itu boleh tahu ada enggak yang Anda ketahui siapa gitu-gitu? Nah, karena saya tidak tahu, ya, berdasarkan pengakuan Jarmani, memang penandatangannya adalah di dalam lapas Panglandun. Oh gitu ya. Oke. Mungkin harapan Anda sebagai saksi bagaimana? Ya, harapan kita sebagai saksi karena ini adalah perbuatan yang melawan hukum dengan pasal 263 ya, yang merugikan orang lain ya. Sebagai peringatan untuk bangsa Indonesia ini jangan sampai terulang kembali ya. Karena bertahun-tahun ya terjadi suatu konflik di lapangan ya kan. Saya minta hukuman yang seadil-adilnya ya. Sesuai juga dengan kerugian secara material dari pihak ahli waris ya kan, sangat dirugikan sekali gitu dengan digunakan surat palsu ini. Sedengar informasi juga sempat ada gugatan perdata yang mana pidana jalan tapi ada pihak sebelah untuk melakukan gugatan perdata. Nah, sampai di mana itu prosesnya? Betul, waktu itu adalah PT SMG yang melakukan gugatan ya, terhadap baik pihak perusahaan ataupun ahli waris. Itu kemarin mediasinya tidak ada kesepakatan gitu. Berarti PT SMG punya hak dong karena dia berani menggugat. Ya, yang jelasnya ya mereka merasa beli kan begitu. Merasa beli gitu. Merasa beli dengan Haji Asnan. Ya. Cuman legalitasnya itu diduga palsu gitu. Oke, ya, makasih Bang. Siap. Kalau Bapak keberatan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan dalam perkara nomor 350 dari
2024 oleh PBB. Dengan hormat kami yang bertandatangan bahwa ini dianggap dibacakan bertindak mencegah atas nama kepentingan dari terdakwa 3 dan terdakwa 4. Pendahuluan kami anggap dibacakan. Berkat keberatan 1. Eksepsi surat dakwaan tidak memuat identitas lengkap terdakwa. Bahwa kami selaku penasihat hukum terdakwa 3 dan 4 dalam hal ini sangat keberatan terhadap surat dakwaan nomor 2 yang dibacakan dikarenakan surat dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaan yang tidak memuat identitas lengkap terdakwa 2 Jerman bin Abdul Samad dan terdakwa 3 kali dilakukan secara lengkap dalam hal pekerjaan. Padahal apabila menunjuk pada ketentuan sebagaimana dalam pasal 143 ayat 24 telah sangat jelas menyebutkan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, bangsa, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan usaha. Oleh karena itu bukan bermaksud ingin mencari kesalahan sedikit apapun atas surat dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum, namun akan tetapi hal ini sudah merupakan syarat yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana agar saudara jaksa penuntut umum tetap mengedepankan kehati-hatian dalam hal penuntutan. Bahwa lagi bersungguh sangat baik rasanya apabila saudara jaksa penuntut umum tidak meneliti lebih dahulu terkait identitas lengkap dari terdakwa 2 Jerman bin Abdul Samad dan terdakwa 3 Ahmad Yani bin almarhum Abdul Karim dari bekas-bekas perkara yang merupakan hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dari Ditreskrim Polda Kalimantan Tengah. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 110 ayat 24. Hubungan antara penyidikan dan penuntut umum akan lebih jelas dan termasuk ketentuan pasal 133. Selain itu telah berdasarkan surat nomor B dari 614 dari 8 dari Res 1/9 dari 2024 di Ditreskrim A. Pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 19 Juli 2024 telah sangat jelas menguraikan terkait identitas dari tersangka, identitas dari terdakwa 2 dan terdakwa 3 terkait pekerjaan. Namun entah apa yang terjadi, justru di dalam surat dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum sama sekali tidak diuraikan bahwa seandainya saudara jaksa penuntut umum dalam hal berlindung karena majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan terkait identitas lengkap dari masing-masing para terdakwa, yang dimana akhirnya baik itu terdakwa 2 dan terdakwa 3 menyatakan tidak ada pekerjaan. Hal ini jelas dikarenakan dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan pekerjaannya, sehingga dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan hukum apabila surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum menyatakan kabur karena tidak menguraikan identitas dari terdakwa 2 dan terdakwa 3 dalam secara lengkap dalam hal pekerjaan sebagaimana ketentuan yang dalam pasal 143 ayat 24. Oleh karena itu telah tidak berlebihan apabila eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa 3 dan 4 telah cukup alasan kira yang diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa dan 2. Eksepsi surat dakwaan bakal dihukum karena dakwaan tidak disusun secara jelas dan lengkap mengenai perkara yang tidak pidana yang didakwakan. Bahwa kami bersetuju untuk berjalan menolak tulisan surat terhadap surat dakwaan tanggal 23 Oktober 2024 dikarenakan saudara jaksa penuntut umum dalam hal empat sekali tidak menjelaskan dan tidak menguraikan secara cermat dan jelas lengkap terkait peran dan perbuatan dari terdakwa Jupri alias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara kepada kuasa hukum dari Bapak Jermani, yang mana Bapak Jermani diduga dalam terkait dengan membuat dokumen atau surat SKT ya Pak? SKT di dalam penjara. Coba kita telusuri informasi yang sedang dari pengacara beliau. Bang, saat ini Anda sebagai kuasa hukum dari Pak Jermani, kronologisnya kayak apa bisa sampai terjadi yang begini? Baik, saya ditunjuk sebagai kuasa hukum Jermani dan Maulana ya. Mereka adalah salah satu dari perangkat desa yang ada di situ. Perlu disingkat dari kasus ini, ada seseorang yang datang kepada Jermani pada waktu itu dan dia masih menjalani hukuman yang belum selesai yang dilaksanakan itu dan memberi suatu dokumen ya
yang harus ditandatangani oleh beliau. Tapi beliau pada saat itu kan COVID tahun 2020 kalau tidak salah ya. Itu ada seseorang yang datang yang bernama inisial I yang juga tersangka juga dalam perkara ini. Ada juga yang bernama inilah AHY di sini juga sebagai tersangka juga dalam hal itu. Dan ada juga yang bernama AS inisialnya. Nah, mereka ini adalah salah satu ya yang tersangkut dalam perkara ini. Jermani di sini kan tertarik aja dalam perkara ini karena kan dia keterbatasan di dalam sel itu tadi, dia hanya mengatakan hanya dalam hal ini mungkin dia berprediksi itu untuk kepentingan PLTI, tapi ternyatanya disalahgunakan oleh para pihak tadi. Nah, itu kronologi singkatnya. Kalau kita melihat dari kronologis awal, kan ada pelaporan di Polda yang berujung pada pidana yang di sini gitu. Nah, padahal juga ada perdata dari pihak VTSMG menggugat secara perdata. Nah, bagaimana kalau melihat kronologi itu sendiri, Bapak selaku kuasa hukum dulu? Kalau saya melihat dari suatu perkara ini, uraian ya, ada kasus perdatanya di sini mungkin kasus masalah pertanahan. Dari pihak sebelah kan mengatakan itu bahwa itu tanah milik dia. Dan bagaimana asal usulnya itu yang perlu kita pertanyakan. Ternyata sejarah dan asal usul tanah itu hanya milik PLTI yang ada di situ, tidak ada milik orang lain. Dan begitu. Ya. Terus kenapa dengan adanya surat yang dokumen yang dibuat oleh Pak Jarmani dia bisa memberanikan untuk mengatakan bahwa itu bahwa pemilik? Saya tidak mengerti hal itu kan. Tanyakan saja pada saat itu kan. Jarmani kan maksudnya bukan Haji Asnan. Nah, Jarmani pada saat itu mungkin ada rayuan-rayuan atau apa, ada iming-iming untuk hal itu kan. Itu yang nanti kita akan ungkap di muka persidangan ini. Siapa sih yang mengiming-iming itu? Bagaimana sih sehingga Jarmani terlibat dalam perkara ini? Oh, gitu. Iya. Jadi pada intinya Jarmani ikut serta dalam perbuatan melawan hukum, dia melakukan perbuatan yang diiming-imingi tadi. Yang diiming-imingi tadi kan gitu. Sebagai surat SKT. Ya, SKT tadi. Ya. Nah, boleh tahu Bang, kalau untuk melihat ini ada dalang nggak di balik itu? Nah, kita akan mengungkapkan nanti di fakta persidangan ya. Nanti makanya para media-media jangan terputus mengikuti perkara ini. Ikutin aja alurnya. Karena nanti akan terungkaplah nanti siapa sih mastermind dalam perkara ini. Apakah dia tersangkut dalam perkara ini atau hanya dia bermain di belakang dalam perkara ini? Inilah nanti yang akan dibuktikan dalam persidangan ini. Oh, ya. terima kasih. Baik.